Oke, ini sudah dimulai recordnya. Kemudian ada yang masuk. Oke, sembari nunggu yang lain, kita mulai. Nanti kalau ada yang masuk, saya accept. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, kita ketemu kembali walau secara online malam hari ini. Masuk ke pertemuan ketujuh terakhir sebelum UTS. Jadi minggu depan kita UTS. UTS-nya online sama kisi-kisinya seperti apa UTS online minggu depan. Nah, sama seperti malam hari ini yaitu kuis. Nah, di mana kuisnya yaitu berupa tugas. Nah, bikin program. Nah, nanti bedanya kalau tugas, kalau kuis itu paling lambat sebelum UAS masih lama pengumpulannya. Nah, tapi kalau UTS besok waktu pengumpulannya 1 minggu ketika UTS itu dimulai. Nah, ini ada kuis untuk malam hari ini merupakan tugas di mana buat aplikasi program untuk toko batik USA. USA itu usaha Solo asli. Nah, di mana nantinya buat program ada contohnya buat program seperti ini. Di mana yaitu untuk menjalankan transaksi penjualan sehari-hari sehingga nanti akan mempermudah proses penghitungan dan pembayarannya. Nah, di sini ada 3 bagian. Bagian pertama untuk data pelanggan, di mana data pelanggannya terdiri dari kode pelanggan, nama toko, kontak person, dan telepon. Nah, ini nanti yang mengontrolnya berdasarkan dari kode pelanggan berupa combo box. Nah, nanti combo boxnya berubah juga nanti nama toko, kontak person, dan telepon. Kemudian untuk data barang juga sama. Data barang bedanya ada 2 combo box yaitu kode batik dan ukuran, di mana nanti akan memperlihatkan nilai dari jenis, merek, dan harga yang berbeda-beda tergantung ukurannya. Dan yang ketiga ada transaksi penjualan. Nah, ini proses untuk kalkulasi, di mana nanti akan diisikan jumlah beli barangnya berapa banyak. Kemudian ada tombol hitung, klik. Nanti akan otomatis menghitung total, di mana total itu berupa jumlah barang dikali harga satuan. Kemudian juga ada PPN. PPN itu 10% dari harga total. Dan juga ada grand total. Grand total itu yaitu total keseluruhan, yaitu total ditambah PPN. Kemudian ada tombol input untuk mengclearkan kembali di transaksi penjualannya kosong. Kemudian ada timer untuk menampilkan tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, dan tombol keluar untuk menutup aplikasi. Nah, jadi kuisnya itu seperti ini. Nanti UTS-nya juga sama buat aplikasi seperti ini. Nah, itu waktunya 1 minggu. Untuk minggu depan UTS-nya online. Mohon maaf ya, untuk UTS saya belum bisa ke kampus, masih belajar jalan. Nanti UTS-nya online. Nah, ini saya tunjukkan untuk 2 hal, yaitu data pelanggan dan data barang. Jadi saya bikin contoh aplikasinya, saya buka program Visual Studio saya. Kemudian saya buatkan project baru. Nah, contohnya misalkan new project. Di sini saya buatkan namanya berupa quiz. Kuis 1. Jadi ini nanti untuk data pelanggan dan barang ini menggunakan combo box untuk otomatisasi pengisian data-data yang lainnya.
Nah, ini saya tunjukkan menggunakan if then else. Nah, nanti kita belajar if then else setelah UTS. Namun di sini saya tunjukkan cara menggunakannya seperti apa. Ini saya buat center screen, kemudian hurufnya saya gedein supaya jelas. Bold 16. Oke. Saya kecilin dulu. Nah, contoh seperti inilah. Oke, yang pertama untuk data pelanggan. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutin. Yang pertama untuk data pelanggan, saya buat yang namanya group box. Nah, saya isikan sininya. Kelewat. Nah, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Di mana data pelanggan itu ada kode pelanggan, nama toko, kontak person, telepon. Labelnya satu, kode pelanggan, kemudian nama toko, kemudian kontak person, telepon. Dan terakhir, nah ini saya rapikan. Nah, untuk kode ada yang masuk. Oke, untuk kode pelanggan menggunakan combo box. Nah, kemudian untuk yang nama toko, kontak person, telepon berupa text box. Nah, di sini kita isikan data-datanya. Mulai yang pertama, loh, nggak ada, udah keluar. Nah, untuk yang pertama di sini ada kode pelanggan JKT01, BDG02, dan BGR03. Nah, ini ada combo box, ada hitam kecil yang diklik, edit item. Nah, kita isikan di sini datanya tadi berapa? JKT01, kemudian BDG02, kemudian BGR03. Nah, oke. Nah, kita isikan juga untuk di pool awal. Ini tadi awalnya JKT01. Nah, JKT01. Nah, jadi diisi di sini. Ada yang masuk. Kemudian ada nama tokoh, kontak person, dan telepon. Nah, untuk defaultnya saya isikan di mana datanya itu CV Indah Jaya. Nah, kurang panjang ya. Nah, kemudian
Muhammad Sofyan untuk kontak personnya. Nah, contohnya teleponnya misalkan sini 021898. Nah, jadi kalau kita jalankan seperti ini. Nah, udah ada data walanya. Namun, ketika kita pilih, nanti dia berubah otomatis ini. PDG, BGR, CKT. Nah, kita coding di combo box-nya. Nah, di combo box-nya ini dimana kita aktifkan event. Eventnya apa? Select in exchange. Jadi dipilih. Nah, select in exchange ini jadi pemilihan nomor 1, 2, dan 3. Nah, kita menggunakan if combo box 1 select indeksnya mulai dari 0 codingannya. Nah, dengan itu yang nomor 1 itu apa tadi? CKT 01. Nah, terus yang keduanya else if combo box 1 select indeksnya yang kedua. Nah, jadi tulisnya bukan 2 tapi 1 mulainya. Karena mulainya dari 0. PDG 02. Dan yang terakhir else if combo box yang ketiga isinya itu berupa WGR 03. Nah, di sini baru kita isikan nanti biar otomatis untuk nama toko, kontak person, dan telepon. Nah, isikan mulai dari textbox yang 1, kemudian textbox yang kedua, kemudian textbox yang ketiga. Nah, kita isikan mulai dari CKT 1, textbox 1-nya. Nah, tadi namanya CV Indah Jaya. Kemudian textbox yang kedua namanya Muhammad Sofyan. Sofyan. Kemudian textbox yang ketiganya nomor kontak personnya, nama teleponnya 021 misalkan 898. Nah, ini yang JKT 01. Untuk yang BDG 02 juga sama. Nah, kita sesuaikan yang ada di sini. Pelanggan dari toko batik USA. Nah, yang kedua CP Berjaya. Kontak personnya Erliana. Teleponnya misalkan 022. Nah, ininya 123. Kemudian yang BGR-nya namanya CV Indah Jaya. Oh, ini Kraton, udah nggak apa-apa. Misalkan ya, Makmur. Nah, namanya Asep. Teleponnya 031. Ininya 777. Nah, kalau kita jalankan, nah, contohnya untuk data pelanggan seperti ini. Ini default awalannya, kalau kita pilih PDG 02, otomatis akan berubah. Nah, kalau pilih nomor 3, kita pilih yang pertama lagi. Nah, seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas tidak? Jelas Pak, jelas. Ada yang mau ditanyakan? Jadi konsepnya menggunakan dari combo box untuk menentukan data-data yang lain, di mana soalnya untuk yang kode pelanggan itu menggunakan combo box, ada kode-kodenya, yang mana kalau di pemilihan dari kode pelanggan akan menampilkan
data yang lainnya berupa nama toko, kontak person, dan telepon. Ada yang masuk. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini ada data barang. Nah, data barang ini ada 2 combo box, di mana combo box yang pertama berupa kode batik, berupa PKL, JOG, SLO, dan combo box yang kedua berupa ukuran S, M, dan L. Nantinya memilih data tersebut akan menampilkan jenis, merek, dan harga masing-masing. Nah, kita buat contohnya yang kedua untuk data yang barang. Grup box. Namanya data barang. Di mana data barangnya terdiri dari kode batik, ya kan? Jenis 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 2, 3, 4, 5. Mulai di sininya kode batik. Jenis, merek, ukuran. Dan harga. Nah, ini saya rapihkan. Baru kita isikan untuk kode batik. Ada yang masuk. Nah, kita isikan untuk yang kode batik menggunakan combo box. Nah, kemudian untuk jenis dan merek berupa text box. Merek juga safe box. Nah, untuk ukuran juga menggunakan combo box yang kedua. Dan harganya berupa text box. Nah, di sini kita isikan data awalannya. Data awalannya untuk yang pertama di kode batik itu PKL. Nah, kita isi dulu datanya. Nah, edit item berupa data PKL, kemudian JOG, dan SLO. Nah, kemudian data awalnya di sini teks PKL. Kemudian untuk jenisnya apa? Jenisnya misalkan PKL itu Pekalongan, mereknya Sabrina. Sininya Pekalongan, mereknya Sabrina. Ukurannya, nah di sini mulai dari S, M, L, yang lain juga sama SML, SML. Nah, kita buat data awalannya untuk isiannya berupa S, enter M, enter L. Nah, di sini kita tulis untuk inisialisasi awal berupa S. Dan harganya yang SIT 2000 contohnya. 2 gak. Nah, OR-nya kecil ya. Oke, nah. Jadi kalau kita jalankan, nah ini awalannya, nanti akan berubah otomatis kalau kita milih jok, milih SLO, ukurannya, menandakan nanti harganya tiap-tiap pilihan akan berubah. Nah, ini belum nih.
Oke, nah sekarang buat otomatisnya dengan mengcoding dari event combo box. Pertama dari PKL nih. Nah, event yang ada tanda petirnya, pilih select in exchange, double klik. Nah, ini hampir sama seperti yang ada di data pelanggan. Oke. Nah, ini yang PKL. Di sini kita buat if ini menggunakan combo box 2 titik select index change mulai dari yang pertama, ininya kasihnya 0. Yang pertama itu apa? PKL. Kemudian else if combo box yang kedua, bukan teks tapi select index di pilihan. Nah, yang kedua tulisnya di sini tuh yang pertama JOK. Kemudian yang terakhir else if combo box yang pilihan ketiga. Nah, tulisnya di sini 2, yaitu SLO. Nah, kita isikan kalau pilih PKL nanti di sininya test box 4, test box 5, combo box 3, dan juga test box 6 mengisikan nilai awalan. Mulai dari yang pertama ini test box 4 yaitu Pekalongan. Pekalongan. Kemudian test box yang kelima titik teks itu Sabrina. Nah, kemudian ukurannya, nah ini combo box mulai dari combo box 3 awalannya berupa S. Combo box 3 teks sama dengan S kedua. S dan di test box kan terakhir yaitu 6 ini berupa harga, di mana tadi kita tulis nilainya itu Rp2.000. Nah, begitupun untuk yang JOG dan SLO sama. Nah, ini kita copy paste. Ini 2000, nah, kita rubah sesuai yang datanya. Kalau JOG Yogyakarta, mereknya Ramadhani. Jogja, mereknya misalkan Parjo. Ukurannya S, harganya 3000. Nah, kalau yang Solo, misalkan Solo, namanya apa ya? Triono. Nah, ukuran S harganya 4000. Nah, sekarang kita jalankan terlebih dahulu. Kita cek. Nah, di sini untuk yang inisial awal berupa PKL, kalau saya pilih JOG, nah dia berubah Jogja Parjo S 3000. Kemudian Solo juga sama. Solo Triono S 4000. Namun ketika dipilih harganya, dia juga nanti akan berubah. Nah, nilai M, nilai L, begitupun untuk yang PKL dan JOG. Nah, sekarang kita coding untuk combo box yang kedua untuk ukuran. Nah, juga sama, di sini dipilih combo box-nya, kemudian dipilih event petir berupa select in exchange, double klik. Nah, di sini kita buat yang pertama untuk yang S. If combo box yang ketiga select index, yang pertama itu untuk yang S. Terus yang keduanya else combo box yang ketiga titik select index SM. Nah, yang terakhir ini combo box yang ketiga select index 2 SML. Nah, di sini bedanya untuk pemilihan ukuran karena di atasnya sudah ada combo box. Nah, menggunakan if
di dalam if. Nah, jadi yang pertama if itu berupa combo box 2, saya copy pastekan lagi, namun perlu diedit. Nah, di sininya diisikan hanya harganya saja. Oke, ini saya hapus. Untuk yang PKL harganya 345 berarti ini. Nah, ininya JOG-nya 6. Kemudian untuk yang SLO-nya 7. Nah, begitupun untuk yang tipe ini saya copy paste untuk tipe yang M. Nah, ini 6. Ini 7 sudah, ini berarti 8. Nah, beda-beda harganya biar kelihatan. 9. Kemudian ini 10. Dan yang terakhir saya copyin 11. Kemudian 12. Dan terakhir 13. Nah, sekarang kita coba. PKL, Pekalongan, merek Sabrina, ukuran S, harga sekian. Saya ganti COG. Oh, budget 3.000, ukurannya M, L, L12. Kalau M berapa? M 9.000. Kalau saya pilih yang ini, SLO, S-nya 4.000, L-nya 13, kalau M-nya 10. Kalau yang JOG M-nya 9, tapi saya pengen yang PKL, kemudian ukurannya L 11.000. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Kalau ada yang kesulitan, tanya ya. Misalkan bingung, tanya ya. Nah, itu untuk data pelanggan dan data barang. Nah, untuk transaksi penjualan, nah nanti diisikan jumlah belinya, value-nya, angkanya berapa banyak. Kemudian dihitung, klik tombol hitung. Nah, dia nanti akan menghitung total. Totalnya itu jumlah beli dikali harga satuan. Kemudian ada PPN. PPN itu 10% dikalikan total. Dan ada grand total atau total keseluruhan, yaitu total ditambah PPN. Ada tombol input, diklik dan nanti mengkosongkan transaksi penjualan dari jumlah barang, total, PPN, grand total menjadi bersih. Ada timer untuk tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, dan juga ada tombol keluar untuk tutup aplikasi. Nah, itu untuk quiz malam hari ini. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah juga monggo silakan, mau di chat, WA, Japri atau di grup atau email, monggo silakan. Nah, jangan lupa untuk absen. Absen bisa klik online di pertemuan ke-7 untuk malam hari ini. Nah, biasanya kalau klik online saya anggap online juga dianggap hadir. Nah, otomatis ini nanti absennya oke. Atau isi kolom komentar. Nah, seperti ini. Kalau isinya sebelum dimulai atau setelah dimulai, nanti akan saya hapus. Diisinya ketika mata kuliah itu berlangsung. Nah, kalau sudah kehadiran dan saya anggap yang mengikuti diskusi itu absensi. Nah, seperti itu. Oke, nah ada juga yang absen. Nah, di sini bisa klik untuk pertemuan yang sedang berlangsung. Ada mungkin saya nggak klik online, nggak isi kolom komentar, nggak klik absen di kampus. Nah, ini bisa dilihat di sini. Karena ini di record, nah recordnya nanti saya share di YouTube. Nah, nanti bisa dicek ada nggak namanya. Kalau ada namanya nanti print screen. Nah, itu menandakan bahwa oh nih masnya ikut. Nah, untuk pertemuan malam hari ini. Seperti itu. Jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS, masih lama. Nah, oke, tugasnya yang kuis ini. Nah, nanti tugasnya dipostkan di tiap-tiap pertemuan
sebelum UAS. Minggu depan nanti kita UTS. UTS-nya online, bikin program sama seperti malam hari ini, seperti kuis. Nah, bedanya untuk UTS, waktu yang diberikan 1 minggu. Jadi ketika dimulai, 1 minggu itu berjalan sampai minggu depannya ketika pertemuan tiba atau dimulai. Nah, nanti setelah UTS, kita akan belajar membuat program yang mana nanti datanya bisa disimpan. Nah, bisa disimpan di dalam database berupa Notepad, TXT, berupa Microsoft Access, SQL Server, dan syukur-syukur nanti kalau ada waktu kita belajar Oracle. Jadi bikin aplikasi, nanti datanya disimpan di database setelah UTS nanti. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, monggo silakan. Pak, sorry Pak, mau tanya. Ya. Itu nanti setelah UTS, itu juga sama, setiap pertemuan tuh ada tugas, Pak? Iya, betul. Apa sampai, oh gitu. Iya. Kalau semisal 2 pertemuan 1 ada, Pak? Bisa nggak, Pak? Iya. Soalnya saya juga pribadi belum ngejain dari pertemuan pertama gitu. Maksudnya biar dikasih keringanan dari Bapak gitu. Request dari saya pribadi ini mah. Cuma nggak tahu kalau yang lain, kalau masa aman ya nggak apa-apa gitu. Jadi Gitu, Pak. ini kan mata kuliahnya program plus komputer. Jadi diusahakan kalian untuk membuat program. Jadi tiap pertemuan nanti ada tugas dan tugasnya sesuai dengan topik saat malam hari itu. Seperti itu. Nah, nanti sampai UTS, sampai UAS juga setiap pertemuan selalu ada tugas seperti itu. Tugasnya nggak buru, jadi dicicil karena nanti dikumpulkan paling lambat sebelum UAS seperti itu. Penilaiannya gimana, Pak, untuk tugas? Penilaian, nah nanti Iya. dicek setiap tugasnya udah sesuai atau belum. Nanti kan ada yang buat program, mungkin di awal-awal belum buat program. Nanti programnya bisa dilihat berapa persentase seseorang itu menguasai topik untuk pertemuan. Nah, itu tergantung nanti hasil dari tugasnya. Kita kan ada 16 pertemuan ya, Pak, satu semester. Iya. Kita potong UTS sama UAS jadi 14 pertemuan. Iya. Nah, misalkan saya nggak ngerjain 5 tugas gitu. Berarti ntar berkurang 5 gitu. Apa gimana, Pak? Jadi perhitungannya itu Yang lainnya kan belum tentu benar juga yang udah diselesain gitu. jadi perhitungannya itu saya buatkan ya. Bentar. Nah, ada yang namanya UTS, ada yang namanya UAS, ada yang absensi, dan ada juga yang tugas. Oke. Nah, UTS nilainya 20%. Oke. Dan UAS itu sama 20%. Nah, sisanya absensi ini 30%. Dan tugas juga sama seperti absensi 30%. Nah, ini bisa dikalikan. Untuk tugasnya itu ada 14 tugas. Nah, misalkan ngerjakan 12, ya udah 30%-nya berapa? Absensinya ada 14 pertemuan. Oke. Nah, tinggal dikalikan. Oh ya, saya masuk terus, berarti 100% nih. Dapat nilainya 30. Nah, misalkan masuk semua. Oh, oke, baik, Pak. Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Biar jelas. Jadi tahu contohnya seperti ini. Kemudian tugasnya misalkan mengerjakan 14 tugas. Nah, ini juga sama. Nilainya 30 kalau mengerjakan 14-nya semua. Nah, nanti UTS
tergantung dan UAS programnya seperti apa. Nah, nanti minggu depan sama kisi-kisinya seperti malam hari ini kuis. Tolong buatkan program seperti ini. Nah, bedanya untuk UTS waktunya seminggu. Jadi minggu depan paling lambat segera dikumpulkan ketika nanti pertemuan ke-9 dimulai. Nah, UAS juga sama 1 minggu seperti itu. Pak, satu lagi Pak, Iya, yang silakan. masalah webinar itu nggak jadi ya Pak? Nah, webinar saya sampai sekarang belum punya pembicaranya, narasumbernya. Kemarin kakak kelas kalian awalnya mau bersedia tapi tiba-tiba nggak bisa karena load kerjanya banyak sampai akhir tahun. Oh ya udah. Jadi sampai sekarang saya belum punya narasumbernya. Tapi kalau kalian punya ya monggo silakan. Nah, saya juga lagi nyari, cukup mudah-mudahan nanti dapat. Nanti kalau ada saya infokan. Tapi kalau jeleknya misalkan nggak dapat ya sudah nggak masalah, nggak ada seminar berarti. Oh gitu, baik Pak. Kita juga bantu nyari narasumber, barangkali ada dari rekan-rekan semuanya. Iya, Nah, terima kasih ya Pak. iya sama-sama. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lain. Pak mau nanya Pak, Iya suara silakan. saya kedengeran nggak? Kedengaran. Itu berarti nanti yang tugas malam ini untuk yang perhitungan sama tanggal jam berarti lihat materi-materi yang sebelumnya Bapak itu presentasikan itu. Iya betul. Jadi untuk yang transaksi penjualan, cara untuk penghitungnya itu pernah saya ajarkan atau saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sama pakai timer untuk menampilkan tanggal bulan tahun, jam menit detik itu juga pernah saya sampaikan. Oke Pak, coba ya kita semampu kita ya. Soalnya ya, benar kata Mas Ade, apa namanya ini kan nggak gampang bagi kita yang masih awam gitu. Jadi ya pelan-pelan lah. Di samping itu kan ya semuanya juga sama. Ada yang kerja, ada yang tugas lain. Ya semangat kita aja ya Pak. Iya, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Jadi mata kuliah ini program les komputer
Saya sampaikan sesimpel mungkin, sejelas mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kesusahan atau ada yang kurang jelas, tanyakan aja ke saya. Di luar jam kuliah, monggo silahkan lewat WA group ataupun japri langsung. Dan ini memang mungkin banyak waktunya tidak begitu banyak karena kebanyakan mahasiswanya bekerja. Tapi setidaknya mungkin ada waktu senggang. Nah, waktu senggang itulah nanti tinggal kalian memanage waktu, mengatur waktunya seberapa bisa untuk mengerjakan, insya Allah. Nah, ini itu berupa skill atau kemampuan kalian akan bertambah khususnya dalam membuat program. Nah, program ini program yang simple dan mudah dipahami, mudah dipelajari. Nah, kenapa? Karena bukan kelas ini doang, karena sebelumnya kakak kelas kalian dari teknik industri juga saya ajarkan seperti itu. Dan alhamdulillah tertarik dan bisa dan digunakan di tempat kerja mereka. Dan mereka malah punya nilai lebih seperti itu. Mungkin awal-awal rada sulit, rada males, rada wah susah, nggak bisa, nggak segampang itu. Nah, itu hilangkan dulu blok poin itu. Yang memblok diri, hilangkan seperti itu. Anggap aja kayak gelas kosong. Yang dimana harus kita isi satu persatu pelan-pelan, alirannya kericikin. Nah, sampai begitu langsung deras. Lama-lama terisi penuh, lama-lama kalian juga bisa. Nah, intinya apa? Harus mencoba. Nah ketika mencoba nanti ketahuan, oh seperti apa ya, harus apa ya. Nah itu kalau ada kesulitan, tanyakan. Seperti itu. Monggo silahkan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Oke Pak, mungkin dari saya mah cukup kali ya, nggak tahu deh teman-teman. Jadi mungkin kita tunggu uploadannya dari Bapak nanti biar kita bisa cepet ya ngerjainnya, nyicil-nyicil juga gitu Pak. Oke, nanti saya upload videonya. Ini juga saya rekam. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu UTS, UTS-nya online. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.